yang beralamat Jalan Perum Indah Sejahtera 2 Blok M nomor 10 Sukarame, Bandar Lampung, yang dalam perkara ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa bertanggal 27 Maret 2026 untuk dan atas nama terdakwa nama Adal Dinardo Ahta bin Ahyanuddin, nomor KTP, tempat tanggal lahir, umur, kebangsaan, jenis kelamin, kerjaan, alamat dianggap kami bacakan. Dalam rangka mengajukan perlawanan ini, kami menyusun dari aspek-aspek, yaitu dalil hukum, dasar hukum, aspek hukum, logika hukum, teori hukum, dan jurisprudensi yang relevan. Selanjutnya, dalam menyusun perlawanan ini juga yang kami nyatakan dakwaan kabur abrur libel, maka tim kami membahasnya melalui 4 poin, yaitu dakwaan jaksa tidak cermat, yang kedua, dan dakwaan jaksa menggunakan akuntan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan, 3, dan dakwaan jaksa penuntut umum mencampurkan delik kerugian negara dengan suap. Yang terakhir, dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada uraian jelas mengenai peran individual dari terdakwa. Di sini kami bacakan dalil pendapat dari seorang ahli hukum, yaitu mulai terbitnya waktu itu Undang-Undang KUHP 81. Jadi ada namanya M. Harap menyatakan dalam bukunya yang terkait dengan pembahasan penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta 1945. Jadi 4 tahun setelah KUHP 81 terbit. Jadi ini juga, karena ini juga ada KUHP baru, yaitu tahun 2005. Mungkin masa transisi ini menjadi dasar untuk kami untuk mengambil pendapat dari Pak Harap ini, bahwa perlawanan ini tidak memenuhi pokok perkara, melainkan semata-mata menguji keabsahan formil surat dakwaan, kejelasan konstruksi hukum, kepastian hukum dalam penuntutan. Bahwa dalam perkara sistem peradilan pidana modern, sistem dakwaan merupakan fondasi utama proses peradilan. Apabila fondasi tersebut cacat, maka seluruh proses menjadi tidak sah. Bahwa setelah mencermati secara seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu, kami berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut mengandung berbagai kejanggalan, kekaburan, dan ketidakcermatan, baik dalam aspek formal maupun material, yang secara yuridis mengakibatkan dakwaan tersebut tidak dapat diterima ataupun batal demi hukum. Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan hukum di atas, kami selaku tim advokat terdakwa dengan ini mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 206 ayat 1 KUHP 2025, yang kami nyatakan surat dakwaan absur libel atau dakwaan kabur, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf A, B, dan C KUHP 2025 diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat antara lain: 1. A yang kami rangkum dalam 2, tapi 4 sebenarnya itu, tapi kami rangkum. A. Syarat formal, yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa atau tersangka, serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Itu adalah pasal 75 ayat A dan D. Sedangkan
syarat material bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan, kemudian surat dakwaan haruslah disusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Ini adalah huruf B dan C. Dalam perlawanan yang kami ajukan ini adalah mengenai persyaratan material dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kami berpendapat surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat guna bentar. Yang kami utarakan tadi ada 4, kami susun 4. Yang pertama kami mulai yaitu 1. Tidak cermat dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun ketidakcermatan dakwaan penuntut umum sebagai berikut: bahwa jaksa penuntut umum menerapkan pasal 603 KUHP 2023 KUHP 2023 mendalilkan kerugian negara sebesar 7 miliar dan 28 juta 8.756.092 rupiah. Sedangkan terdakwa hanya mengerjakan satu paket proyek dengan nilai 1.934.741.000 rupiah. Bahwa perbedaan nilai ini bukan sekedar ketidaksesuaian, melainkan menunjukkan ketidaklogisan yang nyata, bahwa dakwaan ini tidak menjelaskan bagaimana pekerjaan yang menyebabkan kerugian, metode penghitungan kerugian, dan hubungan antara tindakan terdakwa dan kerugian, bahwa kondisi ini menjadikan dakwa kabur dan tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, bahwa JPU dalam dakwaannya dasar kerugian negara menggunakan laporan akuntan publik, bukan lembaga negara yang berwenang, sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 603. Yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, di sini kami potong, Pak, karena penjelasan. Langsung baca dulu, bacain aja. Perlu dibacakan ya, jadi sesuai dengan tim kami, katanya dibacakan bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan mendalilkan adanya kerugian keuangan negara yang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dari akuntan publik, yaitu Armen Mesta dan rekan-rekan. Namun demikian, dasar tersebut secara hukum tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara pidana korupsi, karena tidak berasal dari lembaga negara yang berwenang, sehingga sepatutnya dilakukan audit ulang oleh negara, karena kita sudah masuk kepada undang-undang yang baru, ya. Bahwa perasal lembaga negara audit keuangan secara sistem hukum nasional merujuk sistem limitatif kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagaimana diatur dalam pasal 25E ayat 1 Undang-Undang 45, menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menegaskan BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bahwa selain BPK, dalam praktek penegakan hukum, audit investigatif dapat dilakukan oleh BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Namun kedudukannya yaitu bersifat administratif dan membantu aparat penegak hukum, bukan sebagai lembaga konstitusional utama seperti BPK. Bahwa akuntan publik bukan lembaga negara, tidak memiliki kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar 1945, hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, sehingga tidak memiliki legal standing untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam konteks pidana. Bahwa penggunaan laporan akuntan publik sebagai dasar kerugian dalam dakwaan AKO telah menimbulkan cacat hukum serius karena 1. Tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 603 KUHP 2023. Bertentangan dengan sistem hukum keuangan negara
3. Mengaburkan sumber keuangan negara. 4. Menghilangkan kepastian hukum bagi terdakwa. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya kejelasan dan legalitas sumber kerugian negara, antara lain putusan MA nomor 21 K /PIT sus 2012. Kerugian negara harus nyata dan dihitung oleh lembaga yang berwenang. Putusan MA nomor 2239 K /PIT sus 2012. Perhitungan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa oleh karena dasar kerugian negara dalam dakwaan akuo tidak bersumber dari lembaga negara, audit keuangan yang sah, maka unsur merugikan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi secara hukum, dan akibatnya dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak bertanggung. Dilanjutkan oleh teman kami. 3. Bahwa dakwaan mencampur adukan delik kerugian negara dan suap. Tentang mencampur adukan delik kerugian negara dan delik suap yang menyebabkan dakwaan menjadi kabur absolut libel. Bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan kuat telah mencampur adukan dua jenis delik yang secara hukum berbeda secara fundamental, yaitu delik korupsi berbasis kerugian keuangan negara dan delik korupsi berbasis suap, gratifikasi atau bribery, tanpa memisahkan yang jelas baik dalam konstruksi peristiwa, waktu, tempat atau lokus delicti maupun peran terdakwa. Bahwa secara doktrin hukum pidana kedua delik tersebut memiliki karakteristik yang berbeda secara prinsipil, yaitu 1. Delik kerugian negara berbasis pada adanya kerugian keuangan negara yang nyata, actual loss, harus dibuktikan melalui perbuatan melawan hukum, kualitas langsung kerugian negara yang terukur. 2. Delik suap berbasis pada perbuatan memberi atau menerima sesuatu adanya niat mempengaruhi jabatan atau wewenang, tidak mengisyaratkan adanya kerugian negara. Bahwa perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa kedua delik tersebut memiliki struktur unsur, alat bukti, serta arah pembuktian yang berbeda secara diametral. Dasar hukum positif Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 19 Junto nomor 20 tahun 2001 pasal 2 dan 3 pasal Junto pasal 603 KUHP Nasional Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Pasal 5, 11, 12 mengatur suap atau gratifikasi tanpa mensyaratkan kerugian negara. 2. KUHP baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 pasal 75 ayat 2 huruf B, dakwaan wajib jelas, cermat dan lengkap. Pasal 75 ayat 3, jika tidak terpenuhi dakwaan batal demi hukum. Asas hukum yang dilanggar. Asas lex cetera, kapasitas kerumusan, mengharuskan rumusan dakwaan tidak multitafsir, mencampurkan delik, menimbulkan ambiguitas, tidak kepastian hukum. Asas 2 process of law, terdapat berhak mengetahui secara jelas apa yang didakwakan. Jika delik bercampur, hak pembelaan menjadi terganggu. 3. Azas fair trial menjamin proses peradilan yang adil dan profesional. Dakwaan kabur melanggar prinsip peradilan yang jujur. Asas individualisme, bertanggungjawaban pidana, setiap perbuatan harus diuraikan secara spesifik. Dalam dakwaan kuat tidak jelas apakah terdakwa didakwa menyebabkan kerugian negara atau menerima atau memberi suap. Teori hukumnya, teori dakwaan menurut dokumen hukum pidana dakwah harus menggambarkan secara jelas dan spesifik perbuatan yang dituduhkan agar terdakwa dapat membela diri secara efektif. 2. Teori pembuktian pidana. Setiap delik memiliki beban pembuktian berbeda, alat bukti berbeda, mencampurkan delik menyebabkan error of objector, kekacauan pembuktian. Teori kualitas polisal verbal. Dalam kerugian negara harus ada hubungan sebab akibat langsung.
dalam suap tidak diperlukan kualitas kerugian negara, maka pencampuran keduanya adalah kekeliruan logika hukum. Yuridis relevan. Putusan MA nomor 808K/PID/1984. Dakwaan kabur batal demi hukum. Putusan MA nomor 153K/PID/1990. Dakwaan tidak jelas tidak dapat diterima. Kaedah tetap Mahkamah Agung. Dakwaan tidak boleh membingungkan, tidak sistematis, mencampur unsur yang berbeda tanpa struktur. Analisa terhadap dakwaan Aqua bahwa dalam perkara penuntutan umum menguraikan adanya kerugian negara sekaligus dugaan pemberian fee, namun tidak dipisahkan secara tegas apakah merupakan delik berdiri sendiri atau satu kerangkaian perbuatan tidak dijelaskan. Konstruksi hubungan antara keduanya, repelansi hukum masing-masing yang mulia, bahwa ini bukan hanya kabur tetapi secara konstruksi telah mencampur dua rezim delik yang berbeda dengan presipil. Akibatnya arah pembuktian menjadi tidak jelas. Apakah penuntutan umum hendak membuktikan kerugian negara atau perbuatan suap? Akibat hukum bahwa akibat pencampuran tersebut bahwa menjadi tidak jelas absurd liber, bahwa menjadi tidak cermat, bahwa menjadi tidak lengkap, sehingga melanggar pasal 75 ayat 2 huruf B KUH Baru Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Mau lanjut? Saya lanjut yang mulia. Bahwa oleh karena penuntut umum mencampur adukan dua delik yang berbeda antara fundamental tanpa konstruksi yang jelas, maka surat dakwaan aku mengandung catat formil yang serius dan harus dinyatakan batal demi hukum. Majelis yang mulia, hukum pidana tidak boleh dibangun atas dakwaan yang tidak jelas arah dan bentuknya. Bahwa tidak ada uraian jelas mengenai peran individu terdakwa. Bahwa terdakwa hanya mengerjakan satu proyek namun didakwa oleh seolah bertanggung jawab atas keseluruhan proyek. Hal ini melanggar azas pertanggungjawaban individual. Bahwa penuntut umum dalam dakwaan aku tidak menguraikan secara jelas, tegas dan rinci mengenai peran individual terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Bahwa terdakwa dalam perkara aku pada faktanya hanya terlibat dalam satu paket proyek tertentu, namun dalam surat dakwaan justru ditempatkan seolah-olah bertanggung jawab terhadap keseluruhan rangkaian proyek dan seluruh kerugian negara yang ditimbulkan. Bahwa konstruksi dakwaan demikian merupakan bentuk generalisasi pertanggungjawaban pidana yang tidak dibenarkan dalam hukum pidana modern. Dasar hukum yang dilanggar KUHP Baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 75 ayat 2 huruf B. Dakwaan wajib memuat uraian perbuatan secara jelas, cermat dan lengkap, termasuk peran masing-masing terdakwa. Pasal 75 ayat 3, jika tidak memenuhi dakwaan batal demi hukum. Azas hukum yang dilanggar. Azas individualisme pertanggungjawaban pidana. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan pribadi. Maknanya setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, bukan perbuatan orang lain. Azas personal liability mengharuskan adanya hubungan langsung antara perbuatan, kesalahan dan akibat. Dalam dakwaan aku hubungan tersebut tidak diuraikan. Azas lex serta, dakwaan harus spesifik, tidak umum, tidak menyamaratakan, tetapi yang didakwa terdakwa diposisikan secara global tanpa batas peran. Azas fair trial and due process of law, terdakwa berhak mengetahui secara jelas apa yang diperbuat, bagaimana perannya jika tidak hak pembelaan menjadi tercedera. Teori kesalahan menyatakan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibubarkan apabila terdapat kesalahan pribadi yang dapat dibuktikan secara individual. Teori penyertaan bahwa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, setiap pelaku tindak pidana harus dikualifikasi secara jelas apakah sebagai pelaku langsung, turut serta, menyuruh melakukan atau menggerakkan. Namun dalam dakwaan aku penuntut tidak menguraikan kualifikasi peran tersebut secara jelas terhadap terdakwa, sehingga dakwaan jadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil dan konsekuensinya peran masing-masing harus diuraikan secara spesifik. Teori kausalitas, harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa
kerugian negara dalam dakwaan hubungan ini tidak dijelaskan secara individual. Jurisprudensi putusan MA nomor 808 K Pit 1984, dakwaan yang tidak jelas peran terdakwa batal demi hukum. Putusan MA nomor 153 K Pit 1990, dakwaan harus rinci mengenai perbuatan terdakwa. Putusan MA nomor 42 K _KL _1973, dakwaan harus menyebutkan secara jelas tindakan terdakwa. Kaidah tetap tidak boleh ada dakwaan bersifat umum, dakwaan kolektif tanpa berbagi peran. Bahwa dalam perkara akuo, jaksa penuntut umum tidak menguraikan peran spesifik terdakwa, tidak menjelaskan kontribusi langsung terhadap kerugian negara, tidak membedakan pelaku utama pihak lain dalam proyek. Akibatnya diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh tanpa dasar hukum yang jelas. Yang mulia, dalam hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban secara borongan. Setiap orang harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya, bukan disamaratakan dengan satu konstruksi yang kabur. Akibat hukumnya bahwa karena tidak adanya uraian peran individual, dakwaan menjadi tidak jelas, dakwaan menjadi tidak cermat, dakwaan tidak lengkap, sehingga melanggar pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP baru. Bahwa oleh karena penuntut umum tidak menguraikan peran individual terdakwa secara jelas dan rinci, maka surat dakwaan akuo mengandung cacat formil serius dan harus dinyatakan batal demi hukum. Yang mulia, seorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dijelaskan sebagai perbuatannya. Petitum, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, bersama ini kami tim advokat terdakwa mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A yang meriksa perkara ini agar menentukan putusan sela dengan amar sebagai berikut. A. Primer, menerima dan mengabulkan perlawanan terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDS strip 05-L-FT.1/1/01/01/2025 tidak dapat diterima atau NO atau batal demi hukum. 3. Memerintahkan terdakwa Atta bin Ahyudin dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan sela ini dibacakan. 4. Memulihkan hak terdakwa Ada Linado bin Ahyudin dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. 5. Meminta JPU melalui Majelis Hakim yang mulia agar diadakan audit ulang kerugian negara oleh lembaga negara yang sah jika Majelis Hakim memutuskan dakwaan batal demi hukum sebelum JPU memperbaiki dan mengajukan kembali dakwaannya ke pengadilan sesuai pasal 75 ayat 4 KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ex aqua ex bono. Hormat kami kuasa hukum. 1. Harus Mandar ditandatangani. 2. Fauzan Hasan ditandatangani. 3. Pinolia ditandatangani. Odi Imron Perdana Arda ditandatangani. 5. AKBP Purnawirawan Halamian Siregar ditandatangani. 6. Johan Pahlawan SHMBMM ditandatangani. Terima kasih.